illallah, la ilaha 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 illallah. Surat Al-Baqarah ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul in kanas lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannaw abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sampai 95. Ini masih terusan ayat sebelumnya. Ketika ini sudah diterangkan lagi, diulang lagi bahwa telah dijalankan Nabi Musa alaihissalam pada mereka Bani Israil dalam permohonan yang taat. Kemudian mereka mengambil seekor anak lembu betina dijadikan sembahannya setelah Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Sur. Ini ada hubungannya sama dan tadi pagi. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami berjanji ketika kami mengambil misaqakum, janji kalian, janji mereka itu untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dan Nabi Musa sebagai rasulnya. Dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk berjanji di hadapan mereka. Dengan warafa'na, dan kami angkat fauqakum, ke atas mereka atur, gunung Tur. Jadi mereka dipaksa untuk berjanji setia kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa dengan diangkat di gunung Sur di atas muka mereka. Bayangkan coba, gunung diangkat. Ayo, kalau tidak mau beriman atau ingat janji, dijatuh kita gunungnya gitu. Karena ketakutan, jadi mereka berjanji lagi, biasa gitu. Uzuma, ambillah ma apa nainakum, apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu kitab Taurat, bikuah, dengan teguh, dengan kuat. Itu jangan sampai, ini diulang lagi ya, sebelumnya kan sudah diterangkan ini. Di ayat di sebelumnya sudah diterangkan. Jadi diangkat gunung Sur, ambil apa yang telah diberikan dengan teguh, wasma'u, dan dengarkanlah. Di ayat yang tadi subuh ada hubungan soal ini.
surat An-Nisa ayat 100 tadi 133. Kakak dulu nanti ada turunnya, ada turunnya. Ini ada hubungan sama Bawahnya tulisannya dua undakan itu. Makanya yang ada pengajian tulisan. Ya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Beriman itu setelah Nabi Musa memberikan pertolongan ke kaum Bani Israel yang telah dijajah oleh Firaun selama 400 tahun. Maka dibebaskanlah Bani Israel. Kemudian setelah bebaskan, Firaunnya ngambek. Kemudian setelah itu semua Bani Israel berangkat ke negara tetangga, dan sebelum sampai ke sana dikejar sama Firaun. Biasanya itu ketemu laut, kemudian lautnya dibelah, kemudian kaum Nabi Musa selamat, Bani Israel ya, ditenggelamkan Firaun. Nah setelah itu selamat Nabi Musa selamatnya. Nah baru beberapa hari akhirnya Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Sur. Nah ini Gunung Sur untuk memperoleh wahyu. Pada saat ke Gunung Sur, summa kafaru, mereka kafir lagi dengan menyembah seekor lembu betina, gitu. Summa amin lagi, setelah datang Nabi Musa beriman lagi, gitu. Setelah beriman, kemudian terus beriman, nanti kosongan wahyu datang Nabi Isa beriman lagi. Setelah beriman lagi akan datang Nabi Muhammad SAW, dikabarkan Muhammad sudah tahu informasi tentang kalau akan datang Nabi Muhammad, tapi mereka kufur. Nah di sini ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tur Sina, terus dia kafir lagi, nah maka di sini mereka mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beriman lagi dengan gunung di atasnya, di atas kepala mereka. Apa kata mereka? Kata Bani Israel, qalu, mereka berkata, sami'na, kami dengar, kami akan taati apa perintahmu. Tapi bisik-bisik, wa asaina, kami akan tidak taat. Gitu. Bani Israel itu. Wa usribu fi qulubihim, dan dikatakan kepada mereka, kepada di hatinya itu, supaya cinta lagi di dalam hatinya, ijla, sesembahan lagi, sesembahan sapi betina, bikuprihim, karena kekufuran mereka. Jadi setelah di situ aja mereka dengar, oke, terjanji. Tapi setelah waktu berlangsung lama, mereka ingin lagi menyembah sapi betina sebagai tanda kekufuran mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul, katakanlah ya Nabi Muhammad SAW, wahai manusia yang sempurna, atas nama kami, bisama ya'murukum, apakah kalian akan mengambil ya'murukum, perintahnya itu untuk menggelincirkan hati mereka dengan menyembah sapi betina di imanikum, dengan menukar keimanan mereka, in kuntum mukminin, kalau seandainya kalian adalah orang-orang beriman. Jadi Bani Israel itu excellent kalau gitu ya, kalau kata Allah. Tapi Allah nggak pernah mengajabnya, terus diberikan apa yang diminta. Tapi ketika diminta untuk beriman saja amat sangat berat. Beriman saja amat sangat berat. Iman sama Allah
mengakui Allah hanya satu saja, bagi mereka berat karena ingin, kalau dalam mereka Tuhannya ingin dilihat, ingin kelihatan Tuhannya gitu dulu tuh. Dan sampai sekarang ya sama di antara selain Muslim, Tuhannya ingin kelihatan gitu. Pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluk. Selanjutnya di ayat 194, kata mereka, orang-orang Yahudi, merekalah yang nanti di kampung akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga, kata mereka. Ini saja keinginan mereka dalam hati, padahal bohong. Kul, katakanlah, ingkanat, seandainya mereka, keadaan mereka, lakum balik mereka, ad-darul akhir, di kampung akhirat nanti. Jadi mereka, seandainya mereka di kampung akhirat nanti, innallaha kholisan, adalah orang-orang khusus, min dunillah, selain dari manusia yang lain. Jadi maksudnya dia akan dimasukkan ke dalam surga, kata mereka, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena adalah Yahudi adalah kaum yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ini hanya angan-angan mereka saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala saja, Watamannaul mauta, maka apakah akan aku inginkan kematian? Diinginkan kematian, ditawarkan kematian, mau nggak kamu kematian? In kuntum shodiqin, kalau kalian merasa orang yang benar, berkatanya benar, bahwa nanti pada saat nanti meninggal dunia dimasukkan ke dalam surga Allah, yang lain mah ke neraka gitu. Min dunillah, selain manusia. Jadi kalau itu, maka itu mati sekarang gitu. Apa yang terjadi? Walan, dan sampai kapanpun ya tamannahu abadan, dia tidak ingin mati selamanya gitu. Tapi kena di surga. Tapi kalau sudah dia meninggal pasti ke surga. Tapi ada saat ingin disuruh mati nggak mau. Nah, gitu. Jadi kata Allah, kalau kalian benar apa-apa, tapi sama Allah bukan golongan yang benar. Jadi mereka merasa terus, orang jadi merasa tinggi sama orang lain. Nah setelah itu dia tidak mau meninggal. Kalau tidak meninggal, kenapa? Bima qaddamas aidihim, karena mereka sudah melaksanakan apa yang terbuat atas ke tangan mereka. Apa yang kerjaan mereka itu tidaklah benar. Semua yang dilakukan mereka, diucapkannya bohong semuanya. Jadi tidak ada orang yang khusus masuk surga khusus untuk golongannya saja, golongan Yahudi, golongan yang lain tidak akan dimasukkan dalam surga. Allah menutupnya, wallahu alimun bizalim. Allah mengetahui terhadap orang-orang yang zalim, orang yang selalu berbuat perusakan di muka bumi ini, selalu berbohong kepada Tuhannya, selalu menyombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia merasa orang yang benar terus setiap waktu dia, sampai sekarang kaum Yahudi adalah merasa kaum yang paling benar gitu. Sehingga sekarang tuh kata mereka, kenapa menjajah Palestina? Karena dalam kitabnya membunuh orang selain kaum Yahudi adalah ibadah. Jadi membunuh ibadah terus jadinya ya. Jadi mau berhenti gitu, sampai kiamat juga gitu. Nanti kalau dia merasa nanti meninggalnya masuk ke surga. Tapi pada saat disuruh meninggal dulu apa? Itulah kebohongan Yahudi. Alhamdulillah. Jadi informasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa
kaum Yahudi, ada kaum yang sangat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cukup ya? Insyaallah. Tapi yang di Anissa tadi pagi amat seru. Ya, buka. Hah? Buka. Hadisnya hadis. Enggak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu junubuhu wa in kana misla jabadil bahur jabadil bahri. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza maral mu'minu alal maqabiri. Gila, Abdullah. Oh ya. Bersabda Kang Yari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Marratan ghufira lahu. man qala, siapa saja yang berzikir La ilaha atau berkata, berzikir maksudnya la ilaha illallah, itu dengan Muhammad Rasulullah SAW, hanya satu kali saja, tidak banyak-banyak, satu kali saja, tidak sebanyakan kita banyak ya. Ini satu kali, kata Rasulullah SAW, siapa yang satu kali saja baca la ilaha illallah, satu kali saja, marratan ghufira lahu junubuhu wa in kanat misla jabadil bahri. dia akan diampuni dosa-dosanya, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa-dosanya sebesar buih di lautan. Jabadil itu. bahri. Jadi kalau dihitung di buih di lautan bisa dihitung nggak? Seluruh dunia. Ini mah hanya mendzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah satu kali saja, Muhammad Rasulullah SAW, dengan ikhlas hanya ingin meraih dari Allah SWT, akan diampuni dosanya oleh Allah SWT, walaupun dosanya sebesar buih di lautan. Nah, makanya Pangkal Abaos mewajibkan minimal 165 la ilaha illallah, la ilaha illallah bagi yang tidak punya kebutuhan. Kenapa 165? Karena ingin yang satu aja, satu. Maksudnya 165. Yang satu yang tadi. Dicari yang satu. Satu aja di hadapan Allah itu ikhlas. Hanya ingin Allah. Tapi kalau 165 nya tidak ikhlas lah, sama aja. Kosong gitu. Makanya 165 itu kata Aba Aos, membaca la ilaha 165 itu yang tidak punya kebutuhan, tidak punya hajat. Gitu. Jadi kalau kita coba, kita punya hajat kan ya? Banyak. Jadi kalau punya hajat, Banyak. kalau punya banyak hajat kebutuhan, zikir la ilaha illallah tambah. Dibalik 165 jadi 561. Kalau punya kebutuhan, kita kebutuhannya sangat banyak. Salah satunya apa? Yang jangan terbesar. Ada kopi, butuh nggak? Butuh. Baju, butuh. Kendaraan, tanah. Kita banyak kebutuhan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, walaupun kita sudah dipunyai itu semuanya, Allah menjelaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya kepunyaan Allah lah, milik Allah lah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, kita nggak punya apa-apa. Kita merasa memiliki, padahal bukan punya kita. Kalau tanya nih, punya sepeda aja deh, sepeda olahraga. Tiba-tiba sepedanya hilang. Kira-kira kita gimana? Perasaan kita? Kesal ya. Karena kenapa? Hilang. Karena kita yang beli kan, kita yang beli.
kita yang mengusahakan. Tapi dibalik sekarang, kalau sepeda orang lain yang hilang, gimana perasaan kita? Biasa aja. Kalau kita yang berusaha, semuanya bohong, semuanya kadang, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sepeda punya Allah. Jadi kalau ada kehilangan, kita tidak merasa memiliki, diambil sama yang punya. Diambil sama yang pencuri, pencoleng atau mana? Diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada asalnya. Jadi kalau kita mendengar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ayat pasti ayat untuk kematian biasanya. Nah. Setiap kali mendengar itu pasti, wah, meninggal. Padahal bukan. Inna lillahi, sesungguhnya lillahi, kami dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita punya Allah, ilmu kita punya Allah, jabatan kita punya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, semua harta kita akan kembali pada Allah dan kami akan kumpulkan nanti bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat tadi indah hati bukan karena matian, sekarang bukan, semuanya milik Allah. Jadi kalau kita punya jabatan, pada saat menerima jabatan ada sebut yang menyebut inna lillahi, seperti Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, dia langsung mengucap inna lillahi wa inna ilaihi, bukan karena ingin mati, bukan, karena merasa semuanya bukan milik saya, bukan milik jabatan itu bukan milik saya, semuanya milik lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, milik Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka pangarsa Abah mengatakan, Abah mah tidak nawan, tidak punya apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa, hanya ingin Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka membaca satu la ilaha illallah sekali saja dengan khusus saja diampuni. Gitu. Tapi dengan membacanya dengan bermursyid, punya gurunya. Kalau tidak punya gurunya, siapa yang akan bertanggung jawaban nanti? La ilaha illallah. Saya mau tanggung jawaban sendiri. Gitu. Nanti kata Allah, aku akan balas cuma ininya aja, lidahnya aja. Gitu. Bergerak-gerakan lidah aja. Membalas itunya pahalanya. Tapi tidak sampai pahalanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ke tasawuf itu, kenapa? Karena ingin ruh kita nyampe sama Allah. Perjalanan ruh sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa kita berguru? Kepada yang sudah mengerti tentang ruh kita keluar tak, dia mengerti kalau yang sudah mengerti. Dengan baca la ilaha sekali aja, baru ikhlas akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dosanya selebar seluas buih di lautan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu ala maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hamdu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawarallahu tilkal kubur kullaha wa ghafara liqailiha wa katabalahu alfi hasanatin wa rafa'alahu alfi darajatin wa hatta anhu alfi sayiatin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Iza marral mu'minun ala maqabir, ketika kalian semua datang ke makam orang-orang mukmin, rendah katakan dia, datang ke rendah atau ke pemakaman yang lain, atau pemakaman orang muslim, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu
wa huwa wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair innaka ala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu apa? Kalau kita mengunjungi makom orang-orang mukmin benar atau yang lainnya, baca itu, membaca la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku sampai selesai tadi. Apa katanya? Nawaraulahu tilkal kuburo, Maka akan disinarilah oleh cahaya seluruh kuburnya yang ada di situ. kulaha Semuanya. wa Bukan yang dikunjungi saja, tapi tetangga-tetangga kita, tetangga makam itu. Kuburan. Jadi kuburnya terang, bercahaya. wa Sama gofaro itu. liko iliha Hah? wa gofaro liko iliha Dan yang membaca la ilaha illallah, yang kita yang membacanya wa katabalahu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala alfa alfi hasanatin, dan akan mencatat kepadanya yang membaca itu alfa alfin sejuta hasanah kebaikan. Dicatat oleh suatu sejuta kebaikan. Hanya satu kali baca la ilaha illallah. lahula syarika Lahul mulku. Lah apa kan kita? wa rofa'a lahu alfa alfin darajat Nah, Allah yang kedua tadi hasanah diberikan sejuta kebaikan. Yang kedua diangkat derajatnya sampai sejuta derajat oleh Allah Subhanahu. alfa wa hatta anhu alfu alfin sayatin, Dan Allah akan menghapus sejuta kejelekan atau dosanya. Hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyul wa huwa hayyul la la yamutu yamutu biyadihi biyadihi khair bil khair wa huwa wa huwa ala ala kulli riwayatan yang baru syai'in datang qadir. hafalkan Jadi kalau blender, kalau ngaliwat nggak lewat mah enggak. oh ngaliwat mah Nah, oh jadi itu kalau mah. masuk Tidak niat itu mah. berarti kamu masuk Masuk. Jarah. oh niat Jadi kalau ziarah. masuk ke pekarangan mau masuk ke apa maksudnya jadi yang ke pekarangan mesin. makam, belum masuk ke situ makamnya dulu. Makam masuk kasih. Itu la ilaha illallah syarika Bahwa Jadi akan diberikan sejuta kebaikan, diangkat derajatnya sejuta derajat dan dihapus sejuta sejuta alfu kebaikan. alfi Kata 1000, Iya. tambah lagi Tapi 1000, ya 1000 berapa? seribu Seribu. Sedaqallahu lazim itu bab kedua atau CF rangkaian minggu payun bab salisu bab fadilah bismillahirrahmanirrahim Maaf mendengarkan. alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Besok akan Bismillah. Yang biasa kita baca itu Bismillah. Berapa? Nanti tunggu Dina tanggal Bismillah. mainnya. Makanya jadi kenapa Rasulullah SAW memberikan informasi ini tentang la ilaha illallah, nanti tentang Bismillah, nanti tentang sholawat, nanti tentang berwudu, nanti tentang masalah ada sesuatu. Jadi itu ada sesuatu yang keutamaannya kalau kita membaca yang sudah dikerjakan, dilaksanakan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke suatu makam. Tiba-tiba Nabi Muhammad nangis, ya Allah. Karena beliau sudah lihat kuburan ini lagi siksa oleh Allah. Kubur itu ada. Jangan lupa kubur itu ada. Siksa kubur ada. alam kubur Jangan tidak yakin terus yakin. Ada. Sebelum kita kiamat ada yang setelah di kubur itu mendapat kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang disiksa sampai dengan hari kiamat. Kalau yang disiksa itu bisa secepatnya hari kiamat. Anak tidak kuat disiksa di kubur, masya Allah. Karena dengan hari kiamat dia jeda tuh siksanya. ya Belum disiksa, belum masuk ke neraka.
tidak dulu, tidak lama, tapi ada penyesalan yang sangat amat sangat. Nah, penyesalannya mending di sini jangan di sana. Penyesalan mending di sini, ya Allah tobat di sini, jangan di sana. Kalau tobat di sana maka akan diampun, diterima lagi. Nanti kalau sudah kemarin Jumat, khutbah Jumat di share ke grupnya, khutbah Jumat itu banyak orang di antara kita, sekeliling kita, di rumah, di lingkungan kita di tempat ini, atau di sekolah, di kantor, di mall, di stasiun, di mana saja ada orang yang punya KTP. Setiap orang yang sudah dewasa pasti punya KTP. Dan di KTP itu ada kolom agama. Dan agama banyak kan salah tidak kolom agamanya agama Islam. Jadi dia sudah patuh, sudah di dalam hati satu marinya agamanya adalah agama Islam. Tapi pada kenyataannya harusnya setelah beragama Islam harus taat dan patuh terhadap agama Islam sendiri. Tapi kebanyakan dia tidak menjalankan syariat Islam. Salah satunya adalah sholat. Ngaku di KTP Islam tapi tidak sholat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nanti dia kiamat akan dibutakan matanya. Apalagi orang yang lain tidak sholatnya dibutakan, matanya dibutakan melihat. Jadi pada saat dibangun Allah SWT, dibangkitkan nanti di padang mahsyar, orang-orang melihat ini mulai kelihatan. Ini dia orang yang tidak akan melihat, dibutakan. Dia bertanya sama Allah, kenapa? Ya Allah, mata saya dibutakan, padahal ketika di dunia saya masih bisa melihat. Gitu ya. Ngaku tapi tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan sholat. Ada yang bukan sholat tuh di antara kita tuh 5 waktu itu hanya kadang-kadang satu waktu. Itu juga mengingat. Itu 5 yang fardu aja hanya 1 yang ingat. Itu juga ingat. Ada juga yang mengerjakannya hanya 2 kali seminggu. 1 kali hari Jumat saja. 3 Jumat. Sholat mingguan. Ada juga yang cuma 2 kali sholatnya setelah bertahun, sholat ibadah dan Idul Fitri sir. Sholat itu nauzubillah semua. Padahal itu kewajiban setiap muslim, dan yang paling utama yang akan dihisab awalnya adalah sholat. Makanya perbaiki sholatnya. Kita tidak bisa memperbaiki sholatnya kalau sendiri tidak bisa. Jungkir balik juga, nyarikan guru sana, guru sini, guru sana. Justru sambil semakin banyak cari guru, utara, ke selatan, ke barat, ke kanan. Yang diambilnya belum apa-apa. Umur semakin menipis. Lupa. Tapi itu belum ketemu itu sholat khusyuk. Jadi kalau ingin khusyuk, sholatnya lihatnya sudah khusyuk. Tidak mungkin kalau kita bisa sendiri susu. Bocah hidup sendiri, nggak ada di kitab Al-Quran bagaimana cara kita khusyuk. Tapi kalau sudah lihat orang yang sholatnya khusyuk, kita akan juga khusyuk. Siapa guru khusyuk itu? Guru khusyuk adalah pangkal sahabat. Hatinya setuju sama Allah. Ketika Allahu Akbar, langsung tuh di perut. Kalau lihat Abu Bakar Siddiq waktu dulu, dalam hatinya tuh seperti sedang memasak minyak cuma bergejolak di panggorengan. Dalam hati Abu Bakar Siddiq yang dibaca itu aja buat tetap. Setelah mendapat zikir khafi di Gua Sur ketika dikejar-kejar oleh kaum musyrikin pada saat hijrah dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau datangnya sama di Gua Sur bersembunyi
dikejar-kejar sama kaum kafir. Kemudian Rasulullah SAW memberikan zikir sirnya di situ sama kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada saat diterima zikir itu, dan semua itu sampai dengan meninggalnya tidak pernah lupa dan terus seperti itu di itu kan. Jadi kalau orang melihat berzikirnya, kata Rasulullah, lihat Abu Bakar Siddiq berzikir kopi sirnya gitu ya. Jadi itu yang diitukan dikerjakan oleh para sahabat itu. Setiap sholat itu mulut membaca rukun-rukun sholat, bacaan-bacaan sholat, kemudian anggota tubuh menggerakkan anggota tubuhnya seperti Allahu Akbar, ruku, sujud, tapi hatinya terus sambung sama Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Bukan diterjemahkan. Salat Allahu Akbar, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh batal. Baru diterjemahkan pas ngaji sekarang nih baru. Jangan pada saat salat itu terjemahkan. Allahu Akbar, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasratul tunjuklah kami. Jadi dalam hati hanya satu adalah zikir kopi. Terus sampai salam. Bagi kita pengalaman, kadang ingat, kadang lupa ingat lagi kantor. Tapi kalau sudah punya zikir, ingat lagi seperti itu. Nggak apa-apa. Kadang ingat, kali-kali. Kata Rasulullah SAW bersabda, ada yang tanya, Rasulullah saya kadang-kadang ingat, kadang nggak apa-apa, itu bagus. Gitu, daripada tidak ingat gitu, tidak ingat sepol. Ingatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ini sholatnya ada di suatu tempat, Allah wa'ala, tapi di sana ada sekian juta orang, mungkin makhluk membaca zikir kopi, kita ikut. Banyak nih, banyak sudah. Ada yang baca zikir kopi, ya kita ikut jadinya. Gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah terbimbing oleh guru mursyid. Makanya perlu guru mursyid itu bukan ecek-ecek, bukan untuk penyelamatan kita, bukan ecek, penyelamat kita. Nanti pada saat ketika akan meninggal dunia saja kita dibimbing, tidak akan tergoda-goda. Jadi kalau karena beliau masih hidup, jadi bisa biar ada suatu cerita di Hong Kong, Kiai Abi, namanya Abi Putra namanya, lagi berdebat dengan orang dan mengamulakan ilmunya. Dia tidak punya ilmu apa-apa tentang tengah dalam apa itu. Tiba-tiba dia Robi itu apa? Abaos, abahnya ada langsung menolong langsung, kelihatan dia takut, padahal dia punya apa-apa. Kita sama Allah, padahal abah pasti tidak rasa kemana-mana. Dia di Hongkong. Dan itu hanya cerita yang pasti ya, bukan cerita bohong. Jadi ruh itu ada yang membimbing. Jadi kalau ilmu parasat itu perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sendiri tidak bisa, harus membimbing yang sudah pernah ke langit gitu ya. Kalau Baos 2 kali sehari semalam, 2 kali pulang pergi ke langit. Diantarakan hajat dan ampunannya. Itu yang mengatakan ada Habib Lutfi. Kalau Baos pengalaman mengatakan, Habib Lutfi mengatakan, guru kamu mencapai setiap hari pergi ke langit, tujuan ke langit. Orangnya di situ, kata Baos ke saya begini, naik ke langit itu, kawis kami seperti kita naik kelas 1, kelas 2, orang di situ, tapi orang itu kelasnya naik. Demikiannya kita, ya kita tetap duduk ke sini, tapi naik, gitu. Naik ke langit. Kalau secara logika tidak mungkin. Atau abah awas, ngerti mah terima aja dulu sementara ini gitu. Nanti pada saat pada saatnya nanti akan mengerti.
setelah 17 April sekarang 17 tahun. Oh ternyata begitu ya. Baru dia ngerti 17 tahun. Gitu ikut deh. Masya Allah. Selagi di perjalanan rohani. Wallahu a'lam. Jadi amat sangat perlu guru mursyid sebagai penolong kita. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak ada. Inilah penerus kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan, membimbing kita. Nah, ini satu aja. Di bulan ini adalah bulan Adil awal. Akhir. Adil awal. di bulan awal bangkit hasilnya. Tanggal 1 tadi. Hah? Tanggal 1 yang sebutkan tadi. Sekarang tanggal 29. 9. Besok tanggal Masih ini sekarang Robiul. Robiul Awal akhir. Robiul akhir. Hafal deh. Orang Islam tuh hafal. Ada tanggal. Satu. Nah, kalau sekarang mah di Aba Awas. Tanggal 29 sekarang. Di Aba Awas tuh setiap bulannya sudah masuk Ramadan. Sekarang tuh udah Ramadan ke-8. Kenapa? Karena orang-orang mah kalau setiap bulan Ramadan selesai ingin Ramadan di setiap bulan, ya ada kan? Nah sekarang sama Aba Awas dijadikan setiap bulan adalah Ramadan. Sekarang tuh Ramadan ke-8. Ramadan ke-8 di mana? Pertama adalah Ramadan, 2 Syawal. Ramadan kita ketiga adalah Dzulqa'dah. Yang keempat, Ramadan keempat adalah Dzulhijjah. Yang kelima, Ramadan kelima adalah Muharram. Yang keenam adalah bulan keenam Ramadan adalah Syawal. Yang ketujuh adalah Ramadan ketujuh adalah Rabiul Awal. Yang kedelapan sekarang nih Rabiul Tsani. Nah, Pangkasa Aba Awas mengarang suatu kitab namanya Suhurul Anwar. Fadail Suhur. Keutamaan bulan-bulan Hijriah yang tadi, yang Syawal, Muharram ada. Nah, sekarang tuh bulan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani itu ada 10 huruf. Ro, ba, dan sekarangnya Rabiul dia satu-satu. Rabiul Tsani berarti ada 10 huruf. Nah, satu huruf dia tuh sama bawas dijabarkan. Ro-nya sekarang roin. Roin itu ada penyakit, kotoran hati. Ba-nya sekarang tuh birrul walidain. Nah, sekarang bicara dengan birrul walidain tentang keutamaan birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu tidak akan bisa sampai kecuali hanya berbaktinya hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibisakan kecuali hanya ingin ridho. Kalau tidak seperti itu, ada banyak orang menunggu orang tuanya, mengurus orang tuanya karena tidak dirasa dengan ridho Allah taala, biasanya ingin hartanya, ingin rumahnya. Dia menunggu kematian orang tuanya. Kalau di hatinya, kalau ayah atau ibunya mati, nah diharapkan buat kami, gitu ya. Itu banyak. Makanya hati-hati ketika kita mengatakan birrul walidain. Pangkasa Aba Awas terus membimbing supaya murid-muridnya berbuat baik terus ke orang tuanya. Bagaimana caranya? Kata Pangkasa Aba Awas, orang yang sholat setiap hari birrul walidain 2 rakaat tanda orang anak soleh. Jadi kalau kita sholat nih, kalau Pangkasa Aba setelah maghrib ada namanya sholat birrul walidain 2 rakaat. Pertama bacaannya, setelah bacaannya kalau yang penting bacaan dua. Setelah itu berdoa kepada Allah SWT, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani 15 kali. Mohon ampun untuk kedua orang tuanya. Setiap hari ini tidak terasa, oh ternyata kita dibimbing menjadi anak yang soleh, selalu mendoakan ayah ibunya. Nah, selain itu juga, selain sholat birrul walidain, setiap hari dan setiap waktu setelah sholat
kita berikan Al-Fatihah untuk ayah ibu. Summa ila rohi abaina. Ya Allah, sampaikan Fatihah kepada ayah kami, wa ummahatina, dan juga kepada ibu kami. Ibu kami itu tidak perlu disebut namanya. Namanya kalau ibu kami itu terus sampai ke atas. Ibu, nenek, uyut, ke atas. Tidak perlu namanya, jadi sampai ke Nabi Siti Hawa. Terus, jadi kata Abbas begitu. Tidak perlu disebut namanya. Wa ila abaina wa ummahatina, dan ibu kami, jadi ayah kami, ini wa ummahatina, ibu kami. Terus sampai ke atas dibaca Al-Fatihah. Setiap waktu selesai sholat membaca Al-Fatihah minimal 1 kali. Ternyata itu diwajibkan setelah sholat. Ternyata itu supaya kita menjadi anak yang soleh. Ternyata alhamdulillah. Mendoakan terus orang tua tanpa dirasakan, tanpa pada saat kita mengamalkannya, itu biasa tadi mah, ya. Ternyata itu sebagai supaya kita berbuat baik pada orang tua. Karena kata Abah, awas, kalau kita punya sesuatu tujuan, kita sudah punya istri, minta doa aja ke istri mah, ya. Doakan supaya berhasil. Tapi ke orang tua bukan doa lagi, tapi minta ridhonya, karena ridho orang tua, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua. Alhamdulillah, dalam bulan ini juga ada huruf ro, eba itu birrul walidain, dan yang terakhir liqa'illah. Huruf dalam Rabiul Tsani ada huruf lam yang nantinya ada liqa'illah, bertemu sama Allah Subhanahu. Dijabarkan lagi satu-satu. Karena pengersa di situ ada mengambil satu ayat dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW dalam bukunya Allah Isrur yang dibuat oleh pengersa Baos. Jadi setiap kali manakiban itu dibacakan. Ini sekarang bulan Rabiul Tsani, bacakan huruf ini kesini, artinya begini. Alhamdulillah. Allah ulang saja. Kita doakan sebelum tutup, doakan ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, dan saudara sekalian, tetangga, teman, sahabat yang hari ini sakit, terbaring sakit baik di rumah sakit maupun tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberi kesabaran oleh SWT, diangkat penyakitnya, dan diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan palinah mujud Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita, anak perempuan kita, mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi yang belum punya momongan, mudah-mudahan Allah takdirkan mempunyai keturunan yang terbaik. Yang masih hamil, mudah-mudahan diberi kesabaran Allah pada saat melahirkan, diberi kelancaran, kemudahan dalam persalinannya, dan diberikan bayi yang sehat, bayi sehat, ibunya sehat. Yang kemudian masjid Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita
Sempurnakan kesehatan kita Amin. dengan dijauhkan dari segala penyakit malapetaka berbahaya baik di dunia maupun di akhirat. Dan apabila hajat kita, cita-cita belum dikabul Allah SWT, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dengan kemuliaan masjid ilmu ini, mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh permintaan dan hajat kita, baik urusan dunia maupun yang menyangkut urusan akhirat. Dan mohon pada Allah SWT yang terakhir, mudah-mudahan ilmu kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, jabatan kita berkah, dan semua Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan mudah-mudahan Allah SWT berkahi selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala syafi'ina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu sahabahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum bi rahmat wa tabi bainana wa bainahum bil khair rabbi warham wa antal rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fa inna khairan nasir واغفر لنا فإنا خير الراحمين وارحمنا فإنا خير الراحمين وافتح لنا فإنا خير الفاتحين وارزقنا فإنا خير الرازقين واهدنا ولا نكن من الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan tutup nanti kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walaupun minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik alaihi. Tanggal 23 besok 23 Desember pengajian Banakib di Istiqlal. Istiqlal itu Januari Desember. oh Januari. tanggal 1.